Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Pasya Syuhada dari kelas B Indralaya, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku bangsa, mulai dari suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, suku Bugis, dan suku Dayak, serta masih banyak suku yang ada di Indonesia. Dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, suku tersebut memiliki bahasa yang berbeda-beda, serta memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan mereka. Begitu pula suku Sunda yang menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan mereka sehari-hari. Untuk mempersatukan perbedaan dari keanekaragaman bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka bahasa Indonesia sangatlah penting untuk menjadi bahasa pemersatu kita. Sebagai mahasiswa, sudah semestinya untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia di era dengan kemajuan teknologi yang memudahkan proses komunikasi antar manusia, dikhawatirkan akan membawa pengaruh pada penggunaan bahasa Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan seperti bahasa daerah tercampur dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing dikombinasikan dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya boleh saja apabila kita menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa asing. Akan tetapi, kita tidak boleh lupa bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu kita. Bahasa Indonesia pada saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia semakin terbawa arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Rasanya, siapapun pasti akan teringat pada momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan dalam sumpah ini memiliki makna kebanggaan dan kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu isi butir dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar daerah, antar suku bangsa, dan masyarakat etnis, serta berfungsi sebagai antar budaya Indonesia. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun, sebaliknya pula, Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah dan juga bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah maupun bahasa asing yang demikian besar, sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. Bahasa Indonesia merupakan komponen yang sangat penting dalam pergerakan kemajuan bangsa Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia ini harus terus dipertahankan dan juga dilestarikan. Namun, seiring berjalannya waktu, seperti di era digital ini, semakin banyak yang terbawa arus dunia luar. Misalnya, maraknya boyband atau girl band, dunia perfilman, dunia musik, dan lain sebagainya. Sehingga banyak yang mulai menggunakan bahasa asing. Hal ini tentu saja membawa pengaruh yang cukup buruk dalam penggunaan bahasa Indonesia. Tidak hanya pengaruh kemajuan teknologi saja yang membuat perkembangan bahasa Indonesia semakin memprihatinkan, pengaruh masyarakat yang menggunakan bahasa asing dalam kesehariannya menjadikan bahasa Indonesia tidak lagi menjadi pilihan utama. Dan pada permasalahannya, biasanya masyarakat perkotaan menjadi yang paling banyak menggunakan bahasa asing pada kesehariannya. Menguasai bahasa asing di era globalisasi seperti saat ini merupakan suatu kebutuhan agar bisa bersaing di kancah global.
Oleh sebab itu, penting sekali sebagai generasi muda dan juga mahasiswa harus bisa menyeimbangkan antara pemakaian bahasa asing dan bahasa Indonesia. Peran dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri, dan martabat bangsa, serta falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menempatkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang, sosial, budaya, bahasa daerah. Tiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi yang keempat dari bahasa Indonesia, yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dalam perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan juga antar budaya. Jadi, peran mahasiswa dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Saat seseorang menggunakan bahasa asing dengan terus-menerus, hal tersebut dapat membuat ia lupa dengan bahasa Indonesia. Seperti halnya jika kita melakukan pertukaran mahasiswa dari negara lain dan kita tinggal di luar negeri dan selalu menggunakan bahasa negara tempat kita tinggal tersebut. Lama-lama kita bisa lupa dengan bahasa asal kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, selalu membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Saat melakukan aktivitas organisasi atau kelembagaan di universitas dengan teman yang berasal dari berbagai daerah, kita harus membiasakan diri dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain dapat melestarikan bahasa Indonesia, hal itu juga agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga terhadap bahasa Indonesia karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat menyatukan seluruh ras, agama, serta suku yang ada di berbagai macam daerah di Indonesia. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Keempat, memperbanyak kosakata. Jadi, kita sebagai mahasiswa, ketika kita membaca jurnal ilmiah, artikel koran, maupun blog di internet, tidak jarang kita menjumpai kata yang tidak kita sering kita dengar. Minimnya pemahaman terhadap suatu kata yang kita baca akan berdampak pada kegagalan dalam memahami bacaan secara menyeluruh. Apalagi kita sedang berada di dalam forum diskusi tertentu yang sering menggunakan istilah-istilah khusus dalam kegiatannya. Memiliki kosakata yang luas akan memaksimalkan karya tulis kita untuk lebih ekspresif ketika dibaca. Akan menjadi pertanyaan bagi pembaca apabila terdapat pengulangan kata yang tidak terlalu sering dalam satu paragraf. Kita bisa mulai melatih hal ini dengan sering membaca dan menuangkan kembali apa yang kita dapat ke dalam sebuah tulisan. Yang kelima, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku dan juga bahasa Indonesia. Dalam percakapan dengan teman sebaya, kita bisa menggunakan bahasa non-formal, bahasa daerah, maupun juga bahasa asing untuk menimbulkan kesan santai dan enak untuk didengar. Suasana akan terasa berbeda ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kesan yang akan ditimbulkan menjadi seperti diskusi yang terstruktur untuk membahas sesuatu yang penting. Di dunia pendidikan, kita akan banyak berjumpa dengan penggunaan bahasa baku. Ahli dan piawai dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baku
nantinya akan membantu kita dalam kegiatan formal di kampus dan universitas. Presentasi akan terlihat lebih meyakinkan, tugas, surat, dan dokumen akan terlihat lebih profesional, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia dalam semua kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekadar tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan di tengah-tengah keluarga. Kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia. Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan dengan gaya bicara yang kebarat-baratan agar dianggap keren atau gaul. Bahasa tersebut sudah jelas-jelas berbeda dengan tata krama dan aturan moral dari budaya kita, bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, di dalam masyarakat maupun dalam kehidupan universitas dan kampus. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai jika dibiarkan terus seperti ini, keeksistensian bahasa Indonesia akan menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa kebarat-baratan. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.